Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke materi yang kedua. Tidak berlama-lama, mungkin kita langsung saja panggilkan pembicara kita, yaitu Bapak Priyatakari Utama SHMKN. Pada beliau dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kebajikan. Rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Saya awali materi ini dengan sebuah pertanyaan. Apa harta yang paling berharga saat ini? Yang tidak dinilai harganya. Nah, jika kita sebut harta, nah itu adalah properti. Maka properti yang paling mahal saat ini bukan gedung perkantoran tinggi, bukan rumah mewah, bukan mall yang luas dan megah, bukan pula tanah di segitiga Mas Jakarta, tapi sebuah properti yang bernama kesehatan dan keafiatan. Ya. Tidak hanya sehat raga, tapi juga sehat jiwa. Dan mulai acara ini dengan salam sehat jiwa raga. Salam kebajikan. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita mulai dengan terminologi bahwa di dalam dunia broker dan dunia properti kita mengenal istilah properti. Istilah properti ini istilah yang sangat mendunia dalam istilah bisnis internasional dan hukum internasional. Ada property law. Namun hukum kita dalam terminologi properti ini, arti properti seperti kita tahu sangat luas sekali. Namun peraturan peraturan kita tak ada satupun yang menyebut istilah properti. Pada semua peraturan yang terbit di Republik ini, istilahnya adalah tanah dan bangunan. Ini bisa dibagi, yang pertama tanah, yaitu mengacu tanah kosong tanpa bangunan. Kemudian kedua, tanah dan bangunan beserta benda tetapnya ada dan melekat di atasnya. Kemudian yang ketiga, disebut juga istilah hak milik atas satu rumah susun yang mengacu kepada unit atau satu rumah susun hunian, yang lazim disebut juga unit apartemen, atau unit satu rumah susun non-hunian berupa unit kios, unit komersial, atau unit perkantoran yang dimiliki atas dasar suatu hak milik atas suatu rumah susun. Orang sering menyebut strata title, ya. Padahal konsepnya berbeda, ya. Kita mengenal dalam hukum tanah kita hak milik atas satuan rumah susun, bukan strata title. Selanjutnya dalam uraian berikut akan dijelaskan. Status kedua, jenis hak atas tanah adalah hak guna bangunan atau HGB. HGB ini ada jangka waktunya. Pemberian pertama ada 30 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun. Cukup tidak. Setelah habis 25 tahun masih juga dapat diperbaharui untuk jangka waktu 30 tahun lagi dan dapat diperpanjang lagi 25 tahun. Siapa yang boleh menjadi pemegang hak guna bangunan? Perorangan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Jadi kalau pembeli Bapak dan Ibu ini badan hukum, sertifikat yang diperjualbelikan ini statusnya berupa HGB. Kemudian yang keempat, hak yang keempat ini tidak begitu populer, tapi justru hak ini yang paling menarik menurut saya. Itu hak pakai. Hak pakai ini jangka waktunya 25 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Dapat diperbarui dan diperpanjang lagi 25 dan 20 tahun lagi. Bahkan ada yang bisa diberikan untuk jangka waktu yang ditentukan selama tanahnya dipergunakan. Nah, yang bisa mempunyai tanah hak pakai ini adalah pertama perorangan WNI, warga negara Indonesia boleh punya hak pakai. Kemudian yang kedua, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan Indonesia. Sama, dia boleh pilih tanah hak pakai atau HGB yang nomor A dan B ini. Kemudian yang ketiga, pemegang hak pakailah departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan pemerintah daerah. Kemudian badan keagamaan dan badan sosial. Nah, berikutnya adalah, ini yang paling menarik,
orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Lalu badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Kemudian perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional yang ada di Indonesia. Kepadanya bisa diberikan tanah hak pakai dengan sertifikat hak pakai. Semua ada sertifikatnya. Apa yang kita sebut tadi ada sertifikatnya. Hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, ada sertifikatnya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Nah, mumpung sampai kepada pada topik hak pakai, mungkin kami singgung soal kepemilikan properti oleh orang asing yang selalu menjadi isu yang hilang timbul. Ya, sering sekali pada periode tertentu ramai sekali isu soal pernyataan dari pejabat tinggi yang diberitakan oleh media. Diberitakan bahwa orang asing akan dibolehkan membeli properti di Indonesia. Nah, ini kami sampaikan sebenarnya bukan berita baru. Sejak abad lalu, sejak tahun abad yang lalu, berpuluh tahun lalu, hal ini sudah dibolehkan. Orang asing boleh punya properti di Indonesia. Tidak ada halangan. Bisa, Bapak dan Ibu bisa jual properti ke orang asing. Dengan syarat orang asing itu memang bertempat tinggal di Indonesia. Hukum tanah nasional kita tak pernah ketinggalan dengan soal isu ini, soal penjualan properti bagi orang asing. Hukum tanah kita sudah mengakomodir semuanya, termasuk dibolehkannya orang asing atau badan hukum asing membeli properti di Indonesia. Ya, gimana caranya? Tidak sulit, malah sangat mudah. Jika tanah yang mau ditransaksikan atau dijual ke orang asing itu saat ini misalnya berupa hak milik atau HGB, maka tinggal ubah menjadi hak pakai. Maka dia bisa dibeli oleh orang asing. Sehingga sesuai dengan telah menjadi hak pakai, sesuai karakteristik subjek haknya yang dibolehkan oleh orang asing. Jangka waktunya haknya juga jelas. 25 tahun dapat diperpanjang 20 tahun. Bahkan jika masih dibutuhkan dan memenuhi syarat, bisa diperbarui 25 tahun lagi dan diperpanjang 20 tahun lagi. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita Bapak dan Ibu mau transaksi properti, maka syarat pertama yang harus dilakukan tentu saja pengecekan legalitas seperti tersebut di atas. Bagaimana sertifikatnya? Nah, untuk melakukan pengecekan sertifikat ini adalah tugas kami para PPAT. Kami PPAT yang diberi password oleh Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan proses pengecekan ini yang didahului dengan proses online, ya. Kemudian dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Ada yang masih di kantor pertanahan tertentu masih perlu fisik, ada yang sudah online 100%. Kita perlu cek di kantor pertanahan. Oke, makasih banyak Pak Priyatakari. Materinya sangat luar biasa buat hari ini, buat teman-teman. Saya lihat masih banyak yang belum puas, terutama terkait dengan detail, legalitas, proses, dan semua yang tadi Pak Pri sampaikan. Mudah-mudahan tidak keberatan kalau pada sesi yang akan datang kita khusus membahas soal legalitas dengan Pak Priyatakari Utama. Itu Pak Pri, terima kasih sekali lagi. Pak Afrinal, silakan di ini Pak closing. Baik, terima kasih Pak Priyatakari, teman-teman semua. Sama-sama kita nikmati, ya. Terima kasih untuk Pak Priyatakari Utama. Mudah-mudahan ilmunya luar biasa bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang Pak Priyatakari. Selamat siang Pak Afrinal. Kita berikan juga cara kita siang hari ini untuk kenang-kenangan buat Pak Priya. Terima kasih. Pak Pri. Terima kasih Pak Indra.